saya pernah dengar gitu katanya ada hadis yang mengatakan bahwa datangilah istrimu dari manapun gitu loh. Iya. Nah, itu batasannya penjelasannya seperti apa sama batasannya seperti apa sih, Tat? Ini langsung ya Mas? Langsung aja. Iya. Karena sebenarnya banyak banget Tat yang nanya kayak gitu tentang yang lebih menjurus lebih detail Iya, gitu Tat. iya. Jadi Saya dibuka dengan tahu. itu aja gitu. Tadi kan biar kelihatan sopan kan. Iya. Saya juga nunggu-nunggu ini kapan. Itu kan kalau ke remaja ya Ustaz. Iya. Karena batasannya tadi usianya ketika mau menikah ya Ustaz. Iya. Nah, itu langsung sih. Langsung. Pembahasannya. Pembahasan inti nih gitu ya. Itu kan kayaknya pengantar semua gitu ya. Semua. Kayaknya sudah ditunggu-tunggu sama teman-teman. Pemanasan begitu ya. Iya. Mohon maaf, ini mic-nya katanya kurang dekat. Oh gitu. suaranya. Oh kurang dekat ini. Ya. Oh gitu ya. Oke. Tes 1 2 3 close the door. Ya. Oke, gini ya. Oke. Cek. Nah, Monggo Mas Adi. apa tadi pertanyaan? Bang? Ini mau nanyanya aja canggung ya, Masya Allah. Kalau saya yang nanya aneh nanti. Gini Tat, atau saya aja yang nanya. Jadi kan saya pernah dengar gitu katanya ada hadis yang mengatakan bahwa datangilah istrimu dari manapun gitu loh. Iya. Nah, itu batasannya penjelasannya seperti apa sama batasannya seperti apa sih Tat? Ini langsung ya Mas? Langsung aja. Iya. Karena sebenarnya banyak banget Tat yang nanya kayak gitu tentang yang lebih menjurus lebih detail Iya, gitu Tat. iya. Jadi Saya dibuka dengan tahu. itu aja gitu. Tadi kan biar kelihatan sopan kan. Iya. Saya juga nunggu-nunggu ini kapan. Ini yang tabu mungkin dianggap. Ini orang. Iya, Tapi tadi kita kan harus tahu. biar kesan nggak tabu gitu ya. Bagaimana ke anak gitu ya. Masya Allah kayak buku aja gitu ya. Oke. Ya. Ada hadis betul bahkan bukan hadis sih. Ada kita ketemu ayat surah Al-Baqarah ayat 223 gitu. Allah Subhanahu wa taala kabarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Al-Baqarah 223. Ya. Nisa'ukum harthul lakum. Istri kalian itu adalah ladang bagi kalian. Ladang itu sawah. Tempat bercocok tanam. Tanaman yang disuburkan di sana. Kata Allah, fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah ladang kalian tadi anna syi'tum. Kapan saja dan dengan cara bagaimana saja yang kamu sukai. Kamu mau bagaimana? Monggo. Ini ayat. Kalau nanti kita ketemu hadis min haitsu amarakumullah. Sebagaimana yang diperintahkan dan dituntunkan oleh Allah menurut aturannya, maksudnya ajaran Islam gitu ya. Nah, istri itu ladang. Suami itu adalah pembajak sawah atau pembajak ladang. Maka kata Allah, kamu boleh mendatangi ladang itu dari arah mana saja, kapan saja, dengan cara bagaimana saja yang kamu sukai. Ya. Tapi tetap dengan aturan Islam. Yang paling sederhana, oke? Kalau masalah sudah masuk ke hubungan, ini orang sudah halal berarti ya. Ya. Atau orang yang akan nikah kan perlu pendidikan Persiapan ini begal. gitu ya. Oke. Jadi kata-kata faktu harsakum itu, datangi harsakum itu. Jadi para ulama mengatakan kata-kata harsakum atau firash dalam bahasa lain. Istri itu kan firash ya. Firash itu maksudnya kasur gitu ya. Itu maksudnya seorang istri yang sudah siap didatangi, dibuahi. Ya. Nah itu ya. Kan maaf ya, saya karena dulu pernah berladang ya, bercocok tanam. Tidak semua ladang bisa bercocok tanam loh. Paham ya? Ya kalau ibarat tanah kan ada yang di atasnya semen kan. Itu berarti yang sudah dinikahi orang. Berarti nggak cocok kan gitu ya. Jadi tidak semua tanah itu kemudian cocok untuk bersawah atau bertanam, bercocok tanam atau berladang. Jadi harsakum ini juga ada istri-istri yang tidak semuanya kemudian kalian berhubungan itu baik. Ya. Kita mulai dari istri. Nah, oke. Saya baca bukunya Ustadz Muhammad Fauzil Azim gitu ya. Ada kalimat begini. Jadi wanita itu selalu mampu tapi tidak selalu mau.
Sebaliknya laki-laki selalu mau tapi tidak selalu mampu. Kebalik. Emang udah paham maksudnya? Ya. Ketawa. Pura-pura paham tapi. Ya. Saya ulang ya. Jadi wanita itu, harsakum itu selalu mau, selalu mampu, tapi tak selalu mau. Ini kalimat tak selalu mau nih tolong pahami. Ya. Sebaliknya laki-laki, suami selalu mau, tapi tak selalu mampu. Itu yang kita bahas di prolog tadi. Ya. Banyak rumah tangga usai, cerai, bermasalah karena urusan ranjang, seks. Gitu ya. Oke. Jadi perempuan itu tidak selamanya dia menjadi wanita yang siap dijadikan tempat bercocok tanam. Ya. Kadang ogah-ogahan. Kadang banyak hal, stres begitu ya. Makanya saya ketika membaca buku ini sampai beliau mengatakan penulis, wanita itu tidak akan mungkin bisa menjadi wanita soleha seutuhnya kalau pekerjaan masih menggelantung, menggelayut dalam hidupnya. Artinya wanita ini wanita karir. Kenapa? Karena dia akan capek bekerja di luar, dia akan capek bekerja di mana-mana, begitu pulang udah capek, kalau sudah capek otomatis tidak total kepada suami, betul ya? Jadi kalimat tidak selalu mau tadi dipengaruhi oleh kerja. Ya. Oke. Kerja. Jadi kalau perempuan karir, wanita karir hati-hati. Ini bagian ini malah tidak menjadi ladang yang bagus. Dua, wanita itu juga tidak selalu mau lantaran tontonan. Maaf ya, dia nonton Lee Min Ho lah suaminya Jowo iki piye kan? Yang ditonton Lee Min Ho kan? Yang ditonton Lee Min Ho, tapi yang praktek di depannya suaminya Jowo piye kan? Nafsunya hilang. Paham ya? Tontonan itu mempengaruhi loh. Saya ketika baca buku ini kaget itu. Oh. Maka para istri yang suka nonton, bukan ndak boleh ya, tapi maaf banget. Yo mbok yo disaring. Ya. Oke? Selain itu tontonan bukan hanya membuat ketertarikan kepada suami berkurang, bukan hanya itu. Apa coba? Nonton suara hati istri itu loh. Jadi kan dalam rumusnya suara hati istri itu kan suami selalu jelek, betul? Akhirnya istri yang tadi hubungan baik dengan suami, akhirnya pelan-pelan juga melihat suaminya jelek gitu loh. Nah, teman-teman, saya harus pahamkan sedemikian rupa karena ketika kita bahas ayat dan hadis ini, kita juga mengkaji pribadi seorang wanita. Makanya baca buku nikah apapun, maka rumus bahagia dalam rumah tangga itu memahami karakter wanita. Dua, kalau pertama kerja, yang kedua televisi, tontonan. Yang ketiga apa? Handphone. Saya membaca penelitian terbaru wanita yang banyak berinteraksi dengan handphone, maka maaf, sisi seksualitasnya, kemauannya berkurang. Masya Allah. Ingat tadi rumus kita? Ya. Wanita selalu mampu tapi tak selalu Mau. oke? Selalu mampu tapi tak selalu mau. Kenapa dia tak mau? Itu yang kita cari, betul kan? Ya, suaminya mau 2 jam, sakarepmu kan gitu ya. Ya. Mau 15 menit, 2 menit gitu ya, lebih cepat, lebih oke gitu kan. Nggak capek. Nah, tapi maaf, tak selalu mau. Kenapa tak selalu mau? Urusan karir ini loh. Ya. Karir itu nggak selalu kerja loh. Jadi penggerak dakwah, oke? Ikut tergabung dalam komunitas, pulangnya udah capek. Atau yang kedua tadi tontonan. Ya, stigma kepada suami itu menjadi negatif. Fantasinya beda. Atau bahkan melihat yang negatif dari orang suami-suami yang lain yang ditonton. Akhirnya melihat itu kepada diri suami. Yang ketiga tuh handphone. Maaf nih Bapak Ibu ya. Jadi tolong para istri di rumah itu kok kenapa gairah ke suami berkurang? Itu handphone ini loh. Handphone ini loh. Ya. Rupanya handphone ini punya sinar biru namanya. Yang dia itu mempengaruhi kualitas seks seseorang. Kualitas seks seseorang itu bermasalah lantaran ini loh. Silakan dibaca. Makanya kan kalau kita tidur itu sebisa mungkin handphone dengan kita itu kalau kita tidur walaupun dimatikan loh ya. Sinar biru ini nggak hilang loh.
itu sebisa mungkin jarak terdekat 3 meter. Lah gimana yang punya kos? Kamarnya aja udah 3 meter. Betul kan? Handphone taruh luar berarti. Pas keluar udah hilang. Ayo. Saya ketika baca itu tuh bagaimana teman-teman yang habis nikah itu tinggalnya di kos. Maka wajar kualitas seks mereka menurun. 3 itu kan ya perempuan itu. Tadi berarti solusinya dimatiin aja ya Tat, handphonenya. Kayak yang di Tetap. kos. Oh, tetap. Tetap kan tadi kalau dimatiin Oh. sinar biru itu ndak hilang. Nah ini kan sisi mengapa wanita itu selalu mampu tapi tak selalu mau itu loh ogah-ogahan. Maaf ya. Ya. Teman-teman, ini saya cerita. Iya, ini hadis Nabi, oke? Oke, ini saya cerita hadis Nabi, oke. Nabi itu dapat giliran di rumah Zainab. Zainab itu salah satu istri Nabi yang paling cantik dan paling pintar melayani suami. Oke? Nabi habis berhubungan nih dengan Zainab, selesai. Oke, Nabi mandi. Zainab mandi. Nabi kemudian keluar rumah sebentar, ada keperluan. Ya. Tiba-tiba pulang lagi ke rumah. Ini rambut belum kering nih. Belum ada hair dryer kan? Belum ada kan? Belum ada itu. Kipas juga belum ada, apalagi AC belum ada kan? Hair dryer belum ada. Rambut tuh belum kering. Nabi pulang-pulang minta lagi, coba bayangkan. Insyaallah. Kerennya, nggak ada kalimat yang keluar dari mulut Zainab. Ya Allah mas, rambutku belum kering. Itu nggak ada. Mau sabar mas. Kan maaf ya. Mungkin kalau yang sudah nikah ini mesti ngerti nih. Kalimat ini ngerti ini. Pok ya rambutku belum kering mas. Itu kalimat itu kalimat yang sangat klasik gitu kan gitu ya. Pok ya ditahan. Sabar Siti toh gitu ya. Gitu ya. Kamu itu mata keranjang, jelalatan. Kalimat itu ndak keluar. Nabi minta lagi, ya ayo gitu loh. Insyaallah. Kenapa seorang wanita di zaman dulu kok selalu mau? Ya TV belum ada tontonan kan? Handphone belum ada, oke? Ya. Zainab juga bukan juga wanita karir gitu loh. Itu loh. Itu salah satu penyebab kenapa wanita tak selalu mau. Tak selalu bergairah. Ya bahasa saya tak selalu on fire. Lagi bad mood teteh. Jadi kalau pemain sepak bola itu merah ke atas. Iya. Nah, gitu ya. Kalau merah ke bawah bahaya kan? Merah ke atas. Biru gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu. Jadi ini dari sisi wanita gitu ya. Yang dari sisi pria itu memang harus sehat. Ya, kenapa ini kita belak-belakan ya? Maaf, orang Indonesia itu rata-rata kekuatan mereka hanya di bawah 10 menit. Wow. Saya ini yang maaf ya, ini nih yang menyampaikan Dokter Boyke loh ini. Ya. Saya pernah mendengarkan itu dari beliau. Saya baca, oh iya, rata-rata. Ini maaf loh bapak-bapak dan mas-mas yang kuat lebih dari itu alhamdulillah loh ya. Alhamdulillah. Karena wanita itu bisa mencapai klimaks itu di atas angka 15 menit. Ya. Ada. Tabu tapi harus tahu teman-teman. Iya harus tahu ini gitu loh ya. Makanya anak di bawah umur nggak boleh nonton. Sudah sunat. Alhamdulillah. Ya jadi oke kita kembali. Jadi tolong bapak-bapak nih yang nonton nih mas-mas nih ya oke. Jadi wanita itu bisa mencapai klimaks di atas angka 15 menit. Setelah penetrasi. Ya. Sabar ya. Gitu ya. Penetrasi itu kalau bahasa hadisnya itu seperti timah masuk dalam sumur. Opoi gitu ya. TikTok. Salah host ini. Salah masuk ini. Nah, sementara rata-rata, saya bilang rata-rata loh ya. Ya. Saya tidak bilang pasti. Rata-rata laki-laki Indonesia itu 10 menit itu sudah bubar jalan. Sudah game over. Ya. Bye-bye gitu kan. Nah, itu laki-laki Indonesia rata-rata, tidak semua. Ustadz berapa? Jangan ditanya. Udah tahu ilmunya ya. Oh iya, saya kan udah tahu ilmunya. Itu ya, saya udah tahu ilmunya. Jadi tanya itu ke istri saya gitu. Ini Ustadz piye tau ngomong. Piye ini bicara tabu harus diceritakan begitu. Jangan sampai taunya dari yang lain. Iya. Kan? Itu kan. Sumber yang lain. Nah ini kan sesuatu yang umum ya, pengetahuan seperti ini umum gitu loh. Iya. Nah teman-teman saya sampaikan,
Nah, laki-laki itu rupanya kalau mampu sampai kepada selalu mampu tadi, kan tak selalu mampu, selalu mau tapi tak selalu mampu lah. Istri kadang-kadang baru sebentar udah selesai, belum ngapa-ngapain kan. Sudah mas, sudah gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi rupanya laki-laki itu harus sehat. Sehat jasmani dan ruhani. Oke teman-teman, kalau jasmani kita bisa bicara itu di olahraga, betul? Iya. Terbukti orang laki-laki yang olahraga rutin itu rata-rata memiliki kemampuan yang mampu memuaskan istrinya. Oke, ini kita bicara mendatangi. Kita belum bicara praktik loh ya. Kita bicara di luar itu dulu. Ini masih persiapannya loh ini. Iya, San. Ibarat olahraga stretching kan. Ini 3 jam ini. Panjang banget ini kayak materi. Sambung ini kayaknya. 3 jam ini. Oke, sudah. Dia harus sehat. Berarti jasmani dia harus olahraga, oke? Ustadz, emang ada Nabi olahraga rutin? Rutin Nabi itu olahraga setiap hari. Olahraga Nabi itu 3. Salah satunya itu mesti ada setiap hari. Jalan kaki, naik kuda, naik unta, naik kuda. Siapa yang mengatakan jalan kaki nggak olahraga? Ayo. Saya pernah ngobrol sama profesor dari UGM. Kata beliau jalan kaki termasuk jogging. Iya. Nabi kan kemana-mana jalan kaki. Iya. Naik kuda, ada nggak yang mengatakan berkuda tidak olahraga? Olahraga. Iya. Naik onta, olahraga. Jadi Nabi setiap hari itu olahraga. Lah naik mobil sama motor ya ndak sama. Pedo iki. Makanya wajar Nabi perut sama dada rata. Lah kita perut sama dagu. Wajar akhirnya tak selalu mampu, betul kan? Iya. Nah, itu loh. Jadi yang pertama olahraga jasmani. Nah, jasmani itu sehatnya tidak saja olahraga loh rupanya. Mengkonsumsi makanan yang sehat, tidur yang cukup. Makanan itu penting. Untuk makanan kedua suami istri nanti ya, kita belum Iya. bahas ya. Oke. Perlu juga kayaknya nanti ya, kita kapan-kapan bahas. Siap, San. Makanan dan minuman yang meningkatkan gairah gitu ya. Oh. Ini ada bab sendiri loh. Ada. Ada bab sendiri bahas itu. Ngeri juga ya. Lengkap lah. Nah, lengkap. Itu agak panjang sedikit ya sih. Nanti kita belajar bikin gininya. Saya bawa alat mungkin gitu Oh, ya. langsung kayak Oh, ini. keren. Kayak Dokter Zaidul Akbar juga lama-lama. Nah, oke. Nah, udah itu selain olahraga, selain pola makan dan maaf tadi tidur. Ini maaf ya teman-teman yang merokok nih, mohon maaf sekali. Rokok itu juga rupanya mempengaruhi gairah seksualitas. Termasuk handphone. Maka kurangi interaksi dengan handphone. Bergadang itu juga mempengaruhi. Bahkan bukan hanya kualitas seksual, bahkan kualitas sperma dipengaruhi oleh kurang tidur. Makanan. Nah, kalau rohaninya di mana? Kalau rohaninya agar laki-laki ini bisa selalu mampu, karena tadi kan tak selalu mampu kan begitu ya. Maka pikiran yang tenang itu bisa membuat laki-laki itu tahan lebih lama. Saya baca penelitian, laki-laki itu kenapa cepat selesai game over itu kenapa lebih cepat? Ini bahasa lebih enak game over kan begitu ya. Gitu ya. Kenapa? Karena mereka itu begitu berhubungan, pikiran mereka itu sudah maaf ya, sudah ke situ tok gitu loh. Saya baca itu tulisan yang dimuat itu Dr. Boyke yang sampaikan. Salah satu yang membuat laki-laki tahan lama itu, salah satu triknya memikirkan dia harus tenang pikirannya ketika berhubungan. Lah kita harus jujur ya, orang yang berpikiran tuh pikirnya memuncak itu, menggebu-gebu itu. Sikat begitu kan. Nah, ini bingung apa. Tenang Mas Adin. Siap. Panas dingin. Banyak. Gitu ya. Tisu ada. Ada tisu. Mas. Untuk keringat maksudnya. Astagfirullah. Keringat, ini kan keringatan gitu ya. Nah, itu sudah tuh kan persiapan kedua belah pihak sudah. Nanti makanan kita bahas di waktu yang lain ya. Oke. Ya, insyaallah. Tempat penting. Udah siap-siap begitu ya. Ini kejadian nyata loh ya. Ya. Karena saking menggembu-gembunya jasmani rohani laki-laki kuat, perempuan juga. Ini teman saya di Indonesia bagian timur, saya nggak bilang di mana. Ranjangnya roboh.
Saya yakin itu bukan karena baca Al-Quran. Saya yakin itu. Betul kan? Iya. Roboh itu. Karena baca Al-Quran. Iya. Iya, nggak mungkin roboh kan? Oh, saking ininya ya getaran kuat. Itu roboh. Mas Alif enggak kan? Enggak. Alhamdulillah saya juga enggak sampai roboh lah gitu loh. Ini sampai roboh. Roboh. Ini kisah nyata ini. Artinya saat suami dan istri udah siap, kita juga butuh ranjang yang kokoh gitu kan. Biar enggak roboh kan. Terus kita juga butuh ruangan yang nyaman. Masa masuk-masuk itu ya Allah banyak sarang laba-laba begitu ya. Debu berhamburan di mana-mana begitu kan. Kasur rupanya iler di mana-mana. Hilang nafsu betul kan? Gitu loh. Jadi ini penting ini. Maksudnya ruangan itu juga penting. Tempat itu penting. Lah masa di dalam kamar orang mau berhubungan, di luar orang main organ tunggal ya piye kan. Ya, jadi ndak sesuai dengan Islam gitu loh. Makanya ada namanya honeymoon biar tenang gitu loh itu ya. Nah, oke. Sudah itu yang perlu dilakukan apa? Ini mungkin agak spesifik ya. Jadi setelah mereka mereka dekat, itu jangan langsung kayak maaf. Nabi sampai mengatakan istrimu itu bukan hewan. Maaf, bukan binatang. Artinya apa? Suami istri kalau mau berhubungan, ndak boleh mereka langsung tancap gas itu ndak boleh. Langsung deh buka, ndak begitu. Terus gimana? Ngobrol dulu. Ngobrol yang baik-baik, jangan yang berat-berat. Ini mau berhubungan, kenapa ya Bang ya Prabowo kalah? Menurut pandangan Abang Habib Rizik, Nikita Mirzani, mau berhubungan Bang utang kita, itu udah hilang gitu. Keinginan gairah itu tuh hilang. Artinya ngobrol perkara yang ringan gitu loh. Yang ringan, bahkan kalau bisa yang mengarah ke sana. Benar, yang mengarah ke sana. Ini maaf ya, bahkan saya belum tahu ilmunya sebelumnya, istri saya yang ngajarin. Insyaallah. Jadi dikata dia kan, kita itu kan Bang harus begitu. Jadi mulai dari chat itu, misalkan saya di luar ya, dia ngechat itu. Bang, ya. Kalimatnya itu loh. Abang kangen gak? Iya kangen aja atau kangen banget. Nah gitu. Bahkan maaf ya teman-teman, ini agak spesifik. Saya punya teman jamaah kajian. Dia itu kalau suaminya masih di kantor akan pulang ya, dia pengen di malam ini begitu ya. Dia udah siapkan ruangan, anak-anak sudah ditidurkan semua. Dia maaf sudah memakai pakaian yang menggoda suaminya. Itu dia ngechat, Mas, aku sudah pakai lingerie loh. Nah, sampai segitu loh. Mungkin belum tahu ya. Jangan dicari ya. Paham ya? Dia sampai bilang begitu. Jadi artinya sudah saling merangsang. Suasana tuh sudah dibuat seperti itu pembicaraannya. Yang salah itu kadang orang begitu mau ke area battle ini kan ya. Battle ground kan begitu ya. Battle of. Itu ya. Nah, itu kadang-kadang orang bincang tapi bincang yang berat gitu loh. Aku kesel ya Bang sama Nikita Mirzani ini koyo itu tuh ndak perlu. Ya terlepas Anda pro kontra dengan Nikita Mirzani itu bagaimana. Jangan bawa itu ke medan tempur gitu loh. Paham ya? Artinya pembicaraan tapi yang ringan. Kalau bisa mengarah ke hal yang membuat merangsang pasangan. Begitu ya. Kamu tuh ganteng banget deh gitu ya. Kamu itu gombal. Enggak bener. Aku tuh ngeliat Mas Ari itu ganteng banget. Ini maaf ya bapak-bapak ya, mas-mas nih. Kalau istrinya bilang gitu, Mbok yo sadar. Itu cara istri mancing itu. Mas, kamu hari ini ganteng banget. Nah itu kode. Itu kode itu. Mas, nanti pulang agak cepat dikit. Nah itu kode itu. Gitu ya. Nah sebaliknya istri juga harusnya paham. Suaminya bilang, adek ini cantik banget Kok tiba-tiba dia mandi suami Anda itu ya? Kok tiba-tiba dia berbaring di kasur gitu. Gitu? Itu sudah kode. Menyesuaikan situasi, kondisi. Nah, baru setelah enak, santai, masuk bab berikutnya, ya pegang gitu ya, tangan kah, ya mulai meraba. Dalam bahasanya itu power fly kan gitu. Power fly, apa betul ya?
Ya. Fly. Ya. Kok tahu? Fly. Nah, saya sengaja tadi. Saya sengaja. Kejebak ini. Tahu rupanya. Udah siap kayaknya nih, Ustaz. Ini pembawa acara udah banyak baca ini. Gitu ya. Tapi saya bilang Mas Mualif ketika mau ngundang, saya bilang nggak cocok, saya udah nikah. Jadi kalau belum nikah bahaya kan. Nah, setelah pegang, meraba sana sini, dan ingat, tolong meraba itu yang benar. Meraba di tempat yang tak benar, kepala dipijit-pijit, mencari jerawat suami di belakang, itu tidak masuk itu. Ya, meraba tempat-tempat yang sensitif pasangan, yang bisa membuat itu pasangan terangsang gitu. Kan ada titik-titik namanya G-spot ya. Ini benar ya? Nggak tahu. Gitu ya. Oke, setelah itu baru maaf. Salah satu yang paling penting dalam berhubungan seks suami istri itu ciuman. Kenapa, Ustaz? Sampai seorang ahli pakar dari Eropa itu mengatakan bercinta tanpa ciuman itu ibarat makanan tanpa garam. Oh. Ini permulaan dalam bercinta. Nanti bab itu ciuman. Oh. Benar ya Mas Adi ini? Benar. Perlu kita lihat kamera? Nggak perlu juga lah kan? Ciuman diibaratkan izin. Hah? Dan kepatuhan menjadi tanda bahwa istri tunduk dan menurut dengan baik. Ciuman itu. Insyaallah. Makanya mbak-mbak nih maaf ya, jangan mentang-mentang soleha, dicium suami yo nggak mau. Astagfirullah, astagfirullah. Kita foto ini mungkin ya. Kita posting ini betul. Posting nanti posting tuh. Bener ini. Ciuman itu tanda istri itu patuh, tunduk, tanda dimiliki suami itu ciuman. Jadi istri mau ngomong apapun itu berarti istrinya enggak tahu agama itu. Kan banyak perempuan beralasan ya itu ya. Jadi setelah sekian lama tadi persiapan itu ya, ciuman gitu ya. Ustadz French kiss namanya ya. French kiss ya. Namanya gitu ya. Pura-pura nggak tahu. Itu maaf ya, ciuman bibir gitu ya. Ini saya sampaikan demi edukasi itu saja. Iya, Ustaz. Teman-teman ya. Tidak ada maksud dalam hati untuk maaf ngompor-ngompori manas-manas demi Allah, tidak. Niat saya satu-satunya hanya bagaimana ini menjadi edukasi itu saja. Iya, Ustaz. Nah, di dalam Islam dibenarkan French kiss itu dibenarkan. Artinya ciuman bibir itu boleh. Ini boleh nih dipotong bagian ini ya. Iya, Ustaz. Nanti disebar apa hukum ciuman bibir? Boleh dalam Islam boleh. Insyaallah. Saya sudah baca fatwa-fatwa ulama tentang ciuman bibir itu boleh. Siap. Itu boleh gitu ya. Boleh, ciuman bibir itu boleh. Jadi setelah cium kening mungkin cium pipi gitu ya. Bukan hanya ciuman bibir ya. Jadi pengantar itu seksualitas itu bukan hanya ciuman bibir. Boleh mencium-cium yang lain yang pantas dicium. Dan kalau bisa titik-titik yang menjadi titik rangsang pasangan. Maaf saya sebut saja leher gitu ya. Mungkin di area kuping kan gitu ya. Ustadz ini kayaknya pengalaman banget. Ya sudah nikah ya piye tahu. Ya, tahu teori dan tahu praktek kan? Betul Mas Malif ya? Ya, itu kalau ini kan Ini baru tahu teorinya. Dingin banget. Panas ya. aduh ya Allah, enggak tega ya. Melanjutkan ini tuh enggak tega ya gitu loh. Bekal bisa nggak Zat buat jadi berbekalan yang belum? Kayaknya udah mau siap. Ya ini bekal terbaiknya nanti tak kasih apa ramuan gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi setelah mencium bagian-bagian itu leher dan maaf, boleh ya. Saya sampai maaf nih teman-teman, maaf ya. Ya. Saya sampai baca hukum oral. Oke? Oral itu laki-laki mencium kemaluan istri dan istri mencium kemaluan suami atau area sekitar itu. Saya baca hukum tentang oral, ulama beda pendapat. Saya sampaikan pendapat pertama itu membolehkan sebagaimana tadi ayat dan hadis. Istrimu itu ladangmu. Kamu mau datangi dari arah manapun ya monggo. Nah, ini adalah perintah kepada laki-laki dan perempuan. Ya. Maka pendapat pertama sekelompok ulama mengatakan boleh. Bahwa istri mencium kemaluan suami, suami mencium kemaluan istri itu boleh. Ya. Artinya maaf disebut dengan oral gitu ya. Bahkan nanti kalau di bukunya lebih spesifik. Jadi kalau yang masih lama nikah jangan baca buku itu ya. Gitu ya. Lebih spesifik.
gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapatnya ulama memang melarang karena ditakutkan najis. Takut ada najis di kemaluan istri atau kemaluan suami. Maka dilaranglah oral. Nah, itu pendapat kedua. Ustadz mengambil pendapat yang mana? Saya tidak mau sebutkan. Iya. Gitu ya. Tapi itu dua pendapat. Itu dua-duanya sama-sama kuat. Silahkan ngambil yang mana. Bersepakatlah dengan pasangan Anda. Yang halal loh ya. Nanti yang nggak halal bersepakat juga, bahaya. Oke. Maksudnya apa ya, bersepakatlah dengan pasangan Anda gitu loh. Anda mau bahas ini bagaimana, bersepakatlah gitu ya. Nah, sudah seperti itu sudah, karena gini loh teman-teman, saya kasih tahu, hubungan seksualitas itu akan sangat berkualitas kalau suami sudah memuncak syahwat atau gairahnya, begitupun istri. Kalau istri nanti maaf gitu ya, istilahnya itu ada cairan di kemaluannya. Nah, itu yang membuat hubungan itu bertambah nikmat. Teman-teman, saya sampaikan ini agar teman-teman tidak merasa tabu gitu loh. Apalagi ini bentuknya video, teman-teman bisa ulang gitu ya. Penjelasan ini bisa diulang. Jadi bisa dijadikan sebagai, ini pengetahuan kami. Ini kita udah 1 jam loh. Insya Allah. Luar biasa. Nggak berasa. Iya, enggak berasa. Kalau yang begini enggak berasa gitu. Oke ya. Nah, ketika itu sudah, posisi terbaik adalah laki-laki di atas. Boleh, maaf, laki-laki dari belakang. Boleh sambil berdiri. Ini ada posisi-posisi di sini ya. Ini kan ketika kondisi itu ya panas dingin kayaknya ini. Boleh juga membungkuk. Nanti saya tidak bahas secara detail. Boleh tengkurap apa ini. Namanya kalau yang laki-laki di atas, perempuan di bawah, misionaris kan begitu. Ini pernah udah tahu. Maaf, saya sampaikan salah satu posisi yang paling tidak baik dalam Islam itu, ini ada 2, babnya ada posisi hubungan seks terburuk. Benar ya, Mas Adin bisa baca ya. Ini ya. Itu perempuan di atas. Setahu saya namanya woman on top, WOT. Setahu saya namanya. Nah, itu salah satu dalam Islam posisi yang tidak baik. Oke ya, itu posisi yang tidak baik. Kemudian sebisa mungkin di dalam Islam, kalau sudah selesai itu tetap berpelukan, bahkan berciuman. Itulah bentuk kasih sayang suami istri. Jangan begitu selesai, suami selesai atau istri selesai langsung bubar, jangan. Sebisa mungkin berpelukan, ciuman, kalau bisa mesra-mesraan. Itu yang terbaik di dalam Islam, gitu ya. Dalam Islam kalau mau ngulang boleh, sunnahnya cuci dan wudu, sunnahnya. Tapi kok udah kepalang tanggung nafsu lagi, nggak sempat wudu, monggo gitu ya. Tapi sunnahnya cuci dan wudu, itu sunnah bukan wajib. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi tidak pernah membatasi. Kamu mau ngulang sampai 5 kali, kalau kuat monggo silahkan. Gitu ya. Tuh. Nah, ada kondisi yang dilarang. Maaf, suami mendatangi istri dari dubur, itu dilarang. Jelas ya. Jelas. Atau melakukan hubungan seks saat istri haid, itu dilarang, gitu ya. Kemudian ketika terjadi penyakit menular, itu juga sebenarnya dilarang. Kayak COVID-19 sekarang. Istrinya positif COVID atau suami COVID. Lah, istri boleh loh nolak ajakan. Suaminya positif, kan udah jelas positif. Istrinya kan belum, misalkan. Deh, aku pengen misalkan gitu ya. Mas kan positif. Ya nanti aku enggak apa-apa, kita bareng-bareng ya. Ya enggak boleh, jangan. Itu istri boleh nolak itu. Kesetiaannya mana, Mas? Iya. Katanya aku mati, kamu juga mati. Iya, katanya mau mati bersama. Iya. Belum tentu gitu ya. Itu maksudnya dalam kondisi ini bagus loh bagian ini. Iya, artinya seks saat COVID-19 gitu kan. Itu penting loh itu. Artinya itu boleh istri menolak kalau suaminya positif COVID dan istri belum gitu loh. Atau sebaliknya loh ya. Atau selain penyakit COVID kan bisa juga penyakit menular lainnya. Penyakit menular itu banyak. Bisa penyakit kulit kah apa gitu ya. Jadi itu mungkin kalau untuk yang sudah siap begitu loh, atau sedang akan seperti itu begitu loh, atau yang sedang, mana tahu kan pagi masih siang gitu ya. Gitu ya. Jadi ya nanti saya yakin kalau kita mengadakan bincang, diskusi itu tidak akan tuntas 100%. Betul Iya, kan. Gitu. Kenapa? Itulah hikmah kenapa Allah turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Itulah hikmah mengapa kita harus membaca. Nah, kita dituntut untuk membaca dan membaca karena gudangnya di sini. Insyaallah. Ya, gudangnya di sini, yang keluar ini yang dipajang-pajang semua ini. Ya, Ustaz. Yang membuat orang itu tertarik. Nah, kalau pengen dapat lebih banyak, pergilah ke gudang. Iya. Gudangnya ada di buku. Gitu ya. Tuh. Kalau malas baca buku, Kalau malas baca buku, Ya wes. nanti nunggu kita yang bedah. iya, kita yang bedah gitu ya. Selanjutnya Nah, kita ya. bedah satu persatu gitu ya. Mungkin kita akan spesifik membahas tentang bagaimana posisi-posisi itu dalam Islam gitu ya. Masya Allah gitu ya. Tapi benar, teman-teman nih yang kuliah yang akan menikah ini penting loh, benar. Bahkan mungkin suatu hari kita boleh itu bahas makanan sudah tadi kan. Mungkin suatu hari kita bahas ya, mungkin apa yang membuat hubungan itu berkualitas dari segi makanan, minuman atau suplemen kan. Penting loh itu, benar penting. Qadarullah saya tahu itu gitu loh. Insyaallah. Selain baca teori dan ya saya dikasih tahu oleh banyak orang. Nah, gitu dan sudah membuktikan gitu lah ya. Dan insya Allah hasilnya baik. Ya, insya Allah melebihi rata-rata orang Indonesia. Gitu ya, insya Allah gitu ya. Tuh, jadi kita pendidikan ini penting. Pendidikan ini penting. Gitu. Saya juga tidak mau apa ya, kalau ada bagian yang mungkin yang ada bagian di mana alhamdulillah untuk urusan ini kita selesai. Dalam artian istri saya puas gitu, selesai. Oke. Nah, pendidikan itu yang diperlukan. Bagaimana supaya itu terjadi? Karena saya harus akui dulu saya tidak seperti itu. Saya tuh berproses. Mungkin karena tadi menggebu-gebu ya. Jadi kita itu maaf istri saya itu tanda kutip gitu ya, tidak sampai 15 menit saya udah goodbye gitu ya. Lah lama-lama itu rupanya enggak baik. Enggak baik. Akhirnya karena itu enggak baik, saya belajar, istri saya baca juga, saya baca, kita belajar bla bla bla. Alhamdulillah setelah beberapa waktu setelah itu sampai hari ini dalam hal ini kita selesai gitu lah. Insyaallah. Gitu kita selesai. Jadi ya alhamdulillah. Nah, makanya kita perlu edukasi itu. Maksud saya, kita yang mungkin tadinya belum bisa, itu bisa. Dengan syarat edukasi ini ditunaikan. Iya. Gitu. Siap.